Habib Lutfi bin Yahya sekarang ini sudah terbongkar kedoknya. Dan ternyata Habib Lutfi bin Yahya ini orang yang sangat membahayakan NKRI. Mari kita simak video dari Mbah Mufid Klaten berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, saya Mufid Sa'dullah Klaten. Karena saya sudah kenal, sudah tahu, tidak ingin kenal tapi tahu oknum keturunan Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya dari tahun 1980. Dari dulu saya sudah mencurigai dengan orang tersebut. Oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya dulu pernah diwedi di rumahnya Pak Abdul Hadi, sering bersama budaknya yang bernama Zahid, orang tempur. Dan Lutfi bin Yahya waktu berguru di rumahnya Mbah Kyai Warso Karangpakel Trucuk Klaten, waktu berguru itu anaknya yang namanya Pak Kyai Ikrom itu jadi tukang pijatnya. Bagaimana menurut Anda? Saya cara taklim, anak guru jadi tukang pijat. Wis ora cetha Lutfi bin Yahya itu. Terus yang namanya Zahid disuruh dimintai bantuan untuk bikin pondok pesantren. Pesantrennya Yahudi Lutfi bin Yahya, sampai burung-burungnya yang mahal diambil, perhiasan diambil untuk membantu Lutfi bin Yahya bikin pondok. Tetapi setelah Bu Harsono ikut pengajian di Pekalongan, melihat cincinnya dipakai istrinya oknum Yahudi Lutfi bin Yahya, akhirnya Bu Harsono keluar dari jamaah tersebut. Maka saya nggak percaya dengan oknum Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya. Itu orang yang paling berbahaya. Ngeklaim makam di Ngawen Gunung Kidul Diberi Marga bin Yahya. Itu penipu, itu tidak benar. Untuk apa dibikin diklaim bin Yahya? Dan saya juga tidak menuduh yang bikin makam di Kaligawe, makam palsu dinamai Syekh Junadil Kubro, itu palsu, tidak ada makamnya. Hanya untuk mencari uang, orang dari situ pakai pon 2000 entah berapa, entah tahu. Itu makam palsu untuk cari uang. Kalau saya nggak percaya itu makam palsu, bongkar. Nanti kalau itu ada jenazah, silahkan Mufid tuntut. Saya mantap, tidak percaya yang di Kaligawe itu makam. Itu hanya tanah kosong diuntuk-untuk terus dijenengi Syekh Junadil Kubro. Itu kan penipuan ya. Makanya saya tidak komen dan tidak percaya sama sekali dengan oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya. Orang tersebut menurut saya orang yang membahayakan NKRI. Karena apa? Sejarah dibelokkan, berdirinya Jatman juga dibelokkan. Jadi Lutfi bin Yahya itu sudah memahami kitab-kitabnya Utsman bin Yahya, Mufti Batavia, penjajah. Dari semua yang dibacotan di jalanan oleh Lutfi bin Yahya itu sejarah bikinan Utsman bin Yahya. Dan semuanya tidak benar. Ini Gus Arya, perkenalan saya dengan Anda yang Anda katakan Maulana Wallamah bohong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, sebangsa dan setanah air. Setelah kita menyimak video dari Mbah Mupit tadi, saya sendiri juga akhirnya jadi tahu, dan kepada panjenengan semuanya yang terutama pendukung Habib Lutfi, tidak usah emosional, tidak perlu marah. Justru panjenengan khususnya yang kaum pribumi gunakan akal logika. Memang prediksi saya seperti yang telah saya katakan berkali-kali di dalam video, bahwa Balawi ini punya tujuan tertentu, sehingga untuk mencapai tujuannya pasti melakukan hal-hal yang baik orang itu bisa mengetahui maupun tidak tahu. Nah, setelah Habib Lutfi dibongkar oleh Mbah Mupit, sekarang kedoknya sudah ketahuan bahwasanya Habib Lutfi adalah orang yang membahayakan NKRI. Kenapa demikian? Karena ibaratnya Habib Lutfi itu musuh dalam selimut. Beliau sudah berada di Watin Press. Seolah-olah selama ini apa? Mendengung-dengungkan membela NKRI. Karena dia masuk di dalam tubuh NU. Akan tetapi, dengan membuat makam-makam palsu, membelokkan sejarah, pasti itu punya tujuan. Memang videonya tadi hanya sebuah cuplikan, dan tentang Habib Lutfi itu di dalam sebuah video ada yang membahas ya di channel Para Suka yang menjelaskan panjang lebar, dan di video Simbah ini tidak Simbah tampilkan. Jadi pada intinya Habib Lutfi pun berusaha membelokkan sejarah, membuat makam-makam palsu. Penilaian dari saya sama apa yang dikatakan Mbah Mupit, bahwa Habib Lutfi ini juga membahayakan NKRI. Karena apa? Karena dia melakukannya itu dengan secara halus, tidak frontal, jadi orang tidak tahu. Kalau Habib Rizik itu jelas-jelas di dalam melakukan atau ingin mencapai tujuannya dengan sikap perlawanan harus dengan pemerintah. Jadi mudah diterka, mudah diketahui. Tapi Habib Lutfi ini membahayakan karena langkahnya sangat rapih. Orang lain tidak menyangka. Nah, yang ini lebih berbahaya daripada yang Habib-Habib yang khususnya mensuarakan yang kontra dengan pemerintah. Walau bagaimanapun juga, karena Habib Lutfi ini adalah masih kelompok daripada para Ba'alawi, tentunya dalam hati kecilnya pun mendukungnya, sehingga melakukan langkah-langkah agar supaya tujuan kelompok Ba'alawi ini tercapai tujuannya. Sebab meskipun tujuan itu panjang, entah kapan bisa tercapai, tapi tujuan itu harus dimulai ya dengan melakukannya secara masing-masing. Contohnya Habib Lutfi ini bisa menyusup ke tubuh NU, bisa masuk ke pemerintahan jadi Watin Press. Nah, kalau nanti para Ba'alawi ini menguasai parlemen, menguasai atau bisa menjadi pejabat-pejabat daerah, lalu tidak lama lagi negara ini akan dicaplok. Seperti yang sudah saya katakan dan juga sering dikatakan oleh Gus Abbas, cara-cara seperti ini adalah cara-cara Zionis Israel di dalam mencaplok negara Palestina. Dan Ba'alawi ini indikasinya cara-caranya sama dengan Zionis Israel tersebut. Kita mesti berhati-hati. Jadi perlu mencermati dengan menggunakan akal yang cerdas.
Sekali lagi, dengan terbongkarnya Habib Lutfi ini, kita mesti harus waspada. Gerakan-gerakan mereka sudah menjelang menjadi kenyataan. Dan Habib Lutfi adalah sangat membahayakan NKRI. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.